of it. Hai bro, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Sehat? Balik lagi bareng saya Malva ya guys ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Offering dirilis tahun 2023. Dalam mitos Asia Barat dan Eropa ada satu setan wanita menakutkan. Digambarkan dalam jimat, lukisan dan kisah dari abad 1 ke Masehi. Setan tersebut banyak memiliki nama dalam berbagai bahasa dan agama, tapi lebih dikenal dengan julukan menyeramkan atau si pembunuh anak-anak. Sengeri apa ceritanya? Penasarin? Gak usah banyak cincong di awal, siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip, selamat menonton, dan inilah ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang kakek bernama Yosile yang sedang membuat sebuah perisai untuk mempertahankan dirinya dari serangan iblis laknatullah. Agar memancing Yosile keluar dari perisainya, si iblis itu berwujud menjadi istri Yosile bernama Aida yang dikabarkan sudah meninggal sejak lama. Untung saja Yosile menyadari hal itu jadi beliau tidak terpancing oleh godaannya. Lalu di sana Yosile mencoba memecahkan Alkitabnya, namun siapa sangka seluruh tulisan Alkitab itu tiba-tiba luntur dengan sendirinya. Tak lama kemudian si iblis yang sudah berwujud menjadi anak kecil bernama Sarah pun muncul untuk menghampirinya. Jika ingin kembali Aida, maka Yosile harus segera menumbalkan satu nyawa anak kecil untuk ditukar. Namun Yosile tidak menuruti perintahnya, malah justru lebih memilih mengurung si iblis itu di dalam liontin walaupun ritual tersebut harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Singkat cerita, di sebuah kota yang hampir setengah penduduknya di kota itu dipenuhi bangsa Yahudi. Dan mari saya akan perkenalkan seorang pria bernama Arthur dan istrinya yang sedang hamil tua yang bernama Claire. Tujuan mereka datang ke sana untuk sementara waktu akan tinggal di apartemen milik ayah Arthur yang bernama Saul. Dan perlu kita ketahui bahwa Arthur sudah beberapa tahun tidak pulang ke sana. Dan sesampainya di sana, ada sekelompok bangsa Yahudi sedang melakukan doa bersama untuk kematian Sarah. Mereka mengira bahwa Sarah mati secara takdir, tapi sebetulnya kematian Sarah adalah ulahnya si iblis. Death can bring out the worst in people. And you, the famous Claire. Saat akan ngahuap sangu, Arthur ditelepon oleh pihak bank bahwa beliau harus segera melunasi hutang pihutangnya. Jadi tujuan Arthur yang sebenarnya yakni beliau akan menggadaikan apartemen Saul tanpa sepengetahuan yang lainnya. How long have I got? Without your dad's house on the line, you've got no left. Sorry, it's just But your wife is just being shown. Saul sendiri bekerja sebagai tukang mengkremasi mayat. Ya tentu saja pekerjaan itu pun pernah Arthur lakukan. Jadi beliau mengajak Arthur untuk melakukan hal itu yang kesekian kalinya. Adik Saul yang bernama Hamish juga ada di sana. Jadi bisa dibilang pekerjaan sebagai tukang kremasi mayat sudah jadi turun-menurun. Tetapi Arthur tidak begitu ramah bila sudah bertemu dengan Hamish. You got a problem with my diet? Dan ternyata mayatnya akan dikremasi oleh mereka adalah mayatnya Yosile. Saul dan Hamish pun tahu betul seluk-beluk kehidupan Yosile seperti apa. Dan poin penting dari pembicaraan mereka adalah beberapa bulan ke belakang setelah Aida sudah meninggal, Yosile berusaha menghubungi Aida di alam lain. Bahkan mereka hanya bisa mengira bahwa Yosile tewas disebabkan bunuh diri. Don't mess it up. Setelah itu, Hamish berbicara empat mata perihal kepulangan Arthur yang agak mencurigakan. Saul tetap berpikir positif, mungkin Arthur sudah rindu dengan sosok ayahnya atau dengan sambal buatan ayahnya. Tapi bagi Hamish sendiri, itu sudah tidak masuk akal. Di sisi lain, Arthur sedikit ugal-ugalan harus mencabut pisau yang masih tertancap. Dan beliau pun melihat liontin biru itu seperti ingin memilikinya. Lalu saat Arthur berhasil menebas tali liontin itu, tiba-tiba ya, itu
Seketika itu pula lampu yang ada di sana mendadak mati, tetapi Arthur tidak berani angkat bicara terkait pecahnya liontin biru dan kejadian hal aneh itu kepada ayahnya sendiri. Setelah melihat pisau itu, Saul mulai merasa curiga perihal kematiannya Yosile, bahkan memaksa Arthur untuk segera istirahat saja, tanpa mereka sadari bahwa pecahnya liontin biru itu yang membuat sang iblis bisa bangkit kembali, dan mulai dari sinilah teror dari iblis laknatullah akan dimulai. Di jam 1/3 malam, Claire terbangun dari tidurnya karena mendengar suara pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Rasa takut dan penasaran pun sudah beliau rasakan. Ya tentu sudah jelas bahwa itu adalah iblis yang akan menyerang kandungannya. Tetapi anehnya kejadian hal itu Claire mengira hanya sekedar mimpi buruk saja. Saul menghubungi teman dekatnya yang bernama Reb untuk mau membantu memecahkan mitos kematian Yosile terkait pisau yang ada tulisannya Ain, Kof, Dal, Saf. Reb pun menjawab itu sebuah alat prasasti penangkal kuno untuk menyegel iblis, namun itu juga harus ada liontin untuk menyegelnya. Jadi intinya, tidak ada liontin maka tidak ada segel yang tercipta. Alright, bye. Lalu Claire mencoba memotret hasil olahannya di hari itu untuk diposting di sosial media dengan caption, "Mari kita nyatu guys." Dan tak lama kemudian, tiba-tiba muncullah kaki anak kecil di balik jubah Saul dan diiringi suara yang menyeramkan. Di sisi lain, Arthur bersama Hamish pergi ke salah satu tempat untuk mengambil jenazah Sarah. Saat Hamish sedang menunggu di dalam mobil, ada telepon masuk ke HP Arthur dari pihak bank untuk membicarakan terkait pegadaian apartemen itu. Look, just let him know that we met his terms. The bank is clear. He won't be getting... Sesampainya di sana, Hamish langsung beritahu Saul terkait pegadaian itu. Ya tentu saja Saul pun tidak menyangka ternyata anaknya bisa setega itu. Bahkan Claire sendiri pun merasa malu dan sakit hati sudah dibohongi oleh suaminya sendiri. Dan ternyata Arthur menyimpan dendam kala itu saat ibunya sakit. Arthur diperintah oleh Saul untuk berdoa supaya Tuhan segera menyembuhkannya. Arthur pun terus berdoa hingga kabiakeun kata-kata. Namun siapa sangka takdir Tuhan berkata lain. Dan semenjak itulah beliau tidak lagi percaya kepada Tuhan. Padahal sudah jelas hidup ini untuk inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamatil lillahi robbil alamin. Lalu Arthur turun ke bawah untuk meminta maaf kepada ayahnya. Namun ada satu penyebab yang membuat beliau harus menunda niat baiknya itu, yakni ternyata Saul mempunyai penyakit jantung harus hidup bergantungan dengan obat-obatan. Mau sampai kapanpun Arthur akan menyesal seumur hidupnya karena iblis malam ini akan membunuh Saul di ruang kremas itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Di sana Arthur melihat rumahnya yang tiba-tiba sunyi tak seperti biasanya. Lalu Arthur turun ke bawah untuk meminta maaf kepada ayahnya. Arthur pun pasti akan merasakan kaduhung segede gunung. Harus menunda niat baiknya itu. Hamish mencurigai dalang dibalik kematian Saul adalah ulah liciknya si Arthur karena surat pegadaian itu telah ditandatangani oleh Saul sebelum kematian datang menjemputnya, dan itu cukup membuktikan bahwa sosok ayah adalah superhero bagi anak-anaknya. Jadi ketika ada yang meninggal, konon katanya bangsa Yahudi akan menutup seluruh cermin yang ada di rumah si korban. Saya pun tidak tahu pasti alasannya untuk apa, jadi mohon maaf kalau saya salah. Tapi intinya, dari sekian banyaknya orang di sana, hanya Clara yang bisa melihat sosok Sarah itu.
Kini Arthur telah dikendalikan sosok iblis itu untuk membuat sebuah lingkaran segitiga berbuda yang dikenal sebagai lingkaran iblis, dan fungsinya adalah siapapun yang masuk ke sana maka dia akan menjadi tumbal. Sudah merasa tak nyaman di apartemen itu, kini mereka berdua memutuskan untuk pergi. Jadi sebelum pergi, Arthur harus memindahkan jenazah Yosile terlebih dahulu. Namun sayangnya rekan Saul tidak bisa menerima hak itu karena kematian Yosile belum bisa terpecahkan. Setelah mengetahui hal itu, Arthur langsung pergi ke rumah Yosile untuk mencoba memecahkan kematiannya. Hampir seluruh ruangan yang ada di sana terlihat lukisan lingkaran setan. Bahkan Arthur sendiri pun berhasil mendapatkan satu bukti nyata terkait proses pemanggilan arwah Aida. Waktu itu Yosile berhasil memecahkan obat kematian dengan cara sebuah ritual lingkaran segitiga bermuda, sama persis apa yang digambarkan oleh Arthur di apartemennya. Metode ritual itu Yosile harus mendapatkan satu manusia, salah satunya Sarah yang terpilih untuk dirasuki sosok malaikat itu. Alhasil yang datang bukan malaikat, melainkan iblis yang berhasil menghasut umat manusia. Di sisi lain, Claire kedatangan seorang tamu yang mengaku sebagai Aida dengan alasan hanya untuk melihat mayat Yosile yang terakhir kalinya. Tak lama kemudian, perut beliau tiba-tiba mendadak sakit. Aida mengetahui seluk-beluk kejadian yang menimpa mereka. Untuk mengakhiri teror dari iblis itu, Claire harus segera membakar liontin tersebut. Namun sayangnya itu bukan mengakhiri, melainkan membangkitkan perwujudan sang iblis. Sesampainya di ruang utama, sebagian barang apartemen itu sudah hancur bacakaran. Saat Claire akan menelepon si Arthur, tiba-tiba HP-nya terbang tepat di tengah lingkaran itu. Beliau pun ragu untuk mengambilnya, jadi lebih memilih menunggu Arthur di bawah meja saja. Ketika Arthur sudah tiba di sana, sontak beliau pun merasa aneh melihat si isi apartemen itu sudah berantakan. Lalu iblis itu pun berkata, jika istrinya ingin selamat, maka Arthur harus menumbangkan satu anak kecil. Claire, wait, please. What did you do? Saat Arthur menolak perjanjian bersamanya, seketika itu pula suara ngahi yang terdengar jelas membuat pendengaran beliau sedikit terganggu. Lalu Arthur pun minta Hamish untuk segera datang membantunya. Hamish mengetahui bahwa sosok iblis itu dikenal sangat sadis dan kuat, sampai-sampai beliau pun sedikit kena mental setelah melihat hasil rekamannya Yosile. Akibat hal itu, Hamish pun mengundang seorang kabalis bernama Rapli yang mengetahui cara mengakhiri teror tersebut. Did you feed it? Lalu di sana Rapli akan menyusun kembali pecahan liontin biru itu sambil menceritakan bahwa si iblis itu bernama Abijo yang sudah menimbulkan kesengsaraan dan memaksa yang putus asa untuk memberinya makan. Mereka memanfaatkan Abu Yosile untuk sebuah perisai, dan salah satu cara untuk menghentikan rencana iblis itu yakni Arthur harus melakukan apa yang pernah Yosile lakukan waktu itu. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Stay in the circle. sangat disayangkan Rapli harus menjadi korban dari keganasan si iblis itu. Setelah mengetahui tata cara untuk menghentikannya, mereka pun langsung membuat sebuah lingkaran perisai dari Abu Yosile. Do it quickly. Go as fast as I can. We don't know what they're thinking. Baru setengah pembuatan perisai, si iblis muncul sebagai Saul untuk menggoda Arthur agar tidak melanjutkannya. Namun untungnya Hamish bisa menyadarkan Arthur dari godaan iblis yang terkutuk. Setelah terbentuknya sebuah lingkaran perisai tersebut, tak lama kemudian si iblis pun muncul dan langsung menyerang Hamish yang sok jago berada di luar perisai itu. Arthur harus memilih jawaban antara diam di tempat atau keluar dari perisai. Setelah iblis itu munculkan Claire yang sedang disiksa olehnya. Pertanggungjawaban dari seorang laki-laki pun akan diperlihatkan oleh aktor, yakni beliau lebih memilih keluar untuk membantu istrinya.
Saat Arthur membacakan Alkitabnya, tiba-tiba seluruh tulisan Alkitab itu luntur secara tak masuk akal. Kini Arthur akan menjebak iblis di dalam dirinya supaya ritual penyegelan itu bisa segera dilakukan. Tapi naasnya pisau yang akan dipakai terbang jauh dari jangkauannya. Lalu Hamish bangkit kembali untuk membantu Arthur menyelesaikan ritual itu. Namun sebetulnya itu bukan Hamish, melainkan iblisnya akan membunuh Arthur karena si iblis tahu bahwa liontin biru itu telah terjatuh darinya. Claire yang telah kembali merasa bingung karena nampak baik-baik saja. Bahkan beliau pun berpikir dari semua kejadian itu dia mengira hanya halusinasi saja. Kelicikan iblis akan diperlihatkan seolah-olah itu Arthur yang nampak sehat walafiat. Untuk memancingnya ke dalam lingkaran setan itu, ya tentu sudah jelas siapapun yang masuk ke lingkaran tersebut maka dia akan menjadi korban. Claire? Tamat. Saya Malpa mewakili orang-orang yang terjebak di zona kerinduan izin pamit undur diri. See you next video. Bye-bye.